Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dosen kampus kita, Agus Iswanto, yang telah memberi kesempatan saya untuk mempresentasikan materi ini. Prinsip etika bisnis konvensional. Macam-macam etika bisnis konvensional. Prinsip keadilan distributif, prinsip utilitarianisme, prinsip universalisme, prinsip hak, prinsip kreativisme. Macam-macam prinsip bisnis konvensional. Keadilan distributif, keadilan dan kesetaraan, keputusan etika yang menekankan nilai individu, keadilan yang menegaskan pembagian yang adil atas kekayaan dan keuntungan, utilitarianisme, kalkulasi untung atau rugi. Suatu tindakan disebut etis apabila memberikan keuntungan terbesar bagi mayoritas masyarakat. Universalisme, kewajiban, keputusan etis yang menekankan maksud suatu tindakan atau keputusan berdasarkan hak dan kewajiban secara umum. Hak, kebebasan individu, keputusan etika yang menekankan nilai individu, kebebasan untuk memilih. Kreativisme, kepentingan pribadi, keputusan etis dibuat berdasarkan kepentingan pribadi dan kebutuhan pribadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dan karakter seseorang. Ajaran 1. Ajaran agama. 2. Kebiasaan atau adat. 3. Model panutan. 4. Keluarga dan teman. 5. Bahan bacaan. 6. Penilaian seseorang tentang dirinya sendiri di masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang. Macam-macam teori konvensional. Teleologikal, tujuan. Deontologikal, tugas kewajiban. Teori hybrid, turunan. Teleologikal, tujuan. Mengukurkan hasil atau konsekuensi dari suatu perbuatan. Pertimbangan manfaat terbesar bagi banyak pihak sebagai hasil akhirnya. Meminimalisir apa yang berbahaya bagi kebanyakan orang. Semakin bermanfaat bagi manusia, maka perbuatan itu semakin etis. Deontologikal, tugas kewajiban. Aturan atau prinsip yang mengatur proses. Prinsip apa yang paling baik bagi manusia untuk keberlangsungan hidup. Perbuatan etis harus didasarkan ajaran kitab suci dan alam. Teori hybrid, turunan. Teori kebebasan individu. Kreativisme tergantung dari situasinya, sesuai keinginan individu yang bersangkutan. Teleologikal, tujuan. Turunan teori dari prinsip utilitarianisme. Pengambilan keputusan etika dengan pertimbangan manfaat terbesar bagi banyak pihak sebagai hasil akhirnya adalah hal yang benar didefinisi sebagai hal yang memaksimalisasi apa yang baik atau meminimalisir apa yang berbahaya bagi kebanyakan orang. Semakin bermanfaat, semakin banyak orang yang melakukan, maka perbuatan itu semakin etis. Hukum ini relatif lebih lama dan lebih banyak digunakan. Pendekatan ini dipandang lebih liberal dan kreatif lebih banyak digunakan dalam bentuk mendasarkan analisis biaya manfaat, cost to benefit analysis. Metodenya disebut inverse calculus. J.S. Mill melakukan revisi terhadap teori ini. Ia menjadikan bagian paling penting dalam konsep liberal dalam tujuan kebajikan negara. Terjadi kritik pedas terhadap teori ini karena dianggap tidak melindungi hak minoritas. Teori keadilan distribusi. Inti teori ini, perbuatan disebut etis bila menjunjung keadilan distribusi barang dan jasa berdasarkan konsep fairness dikemukakan oleh John Rawls.
seorang filsuf kontemporer dari Harvard. Teori ini mempunyai permasalahan dalam penerapannya. Secara mayoritas tidak mengetahui posisi terhadap hasil keputusan menguntungkan atau malah merugikan. Diperlukan informasi atau pengetahuan tentang peran posisinya dalam masyarakat. Turunan teori dari deontologikal, tugas kewajiban, teori keutamaan, prinsip apa yang paling baik bagi manusia untuk hidup. Dasarnya adalah seluruh perilaku moral, menggunakan dasar pemikiran Aristoteles 318 sampai 322 Masehi. Manusia adalah sebagai makhluk politik tak lepas dari polis atau komunitasnya. Nilai baik dari Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas tentang keutamaan, religius, iman, sedekah, harapan, dan intelektual, kebijaksanaan, keadilan, hukum abadi, eternal law. Dasar dari teori ini ialah bahwa perbuatan etis harus didasarkan ajaran kitab suci dan alam. Turunan teori dari teori hybrid turunan personal libertarianism dikembangkan oleh Robert Nozick. Perbuatan etika bukan diukur dengan keadaan distribusi kekayaan, namun dengan keadilan atau kesamaan kesempatan bagi semua terhadap pilihan-pilihan yang ada diketahui oleh kemakmuran mereka. Teori ini percaya moralitas akan tumbuh subur dan maksimalisasi kebebasan individu. Ethical egoism. Teori ini memaksimalisasi kepentingan individu dilakukan sesuai keinginan individu yang bersangkutan. Macam-macam kepentingan bukan sekedar barang atau kekayaan, bisa juga ketenaran, keluarga bahagia, pekerjaan yang baik, atau apa saja yang dianggap penting oleh pengambil keputusan. Existentialism. Tokoh yang mengembangkannya Jean-Paul Sartre. Standar perilaku tidak dapat dirasionalisasikan. Setiap orang dapat memilih prinsip etika yang disukai, karena setiap orang adalah makhluk yang bebas bertanggungjawaban moral berada pada setiap individu dengan cara sendiri-sendiri. Relativism. Teori ini berpendapat etika itu bersifat relatif. Jawaban etika tergantung dari situasinya. Dasar pemikiran teori ini bahwa tidak ada kriteria universal untuk membentuk perbuatan etis. Semua individu menggunakan kriteria sendiri dan berbeda-beda budaya atau negara. Teori hak right. Teori ini cenderung paling populer dan banyak digunakan untuk masa modern. Nilai dasar yang dianut adalah liberty, kebebasan. Perbuatan etis haruslah berdasarkan hak individu terhadap kebebasan memilih. Dalam prakteknya menemui masalah karena seseorang biasanya meminta haknya didahulukan atau batasan hak sering tidak jelas. Konsep sistem people. Teori pengambilan keputusan dalam Islam. Pilihan terbaik kaum muslimin, ijma ulama. Fama al-muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanu wa ma au sayyinan fahuwa indallahi sayyin. Apa yang diputuskan oleh kaum muslimin adalah baik, maka menurut Allah juga baik.
dan sebaliknya. Rawahul Ahmad. Nomor 3600, hadis hasan. Pilih yang lebih ringan madorotnya. Iza ta'akhobo mafsadatan khuaya azomuhuma bokhong birtikabi akhfahima birtikabi akhfihima. Apabila berbenturan dua kemafsadatan, maka dahulukan yang lebih ringan mafsadatnya. Asbah wa nazair. Dahulukan yang lebih maslahat. Iza ta'akhobatul maslahatu wal mafsadatu qaddima arjahuhuma. Apabila terdapat kemaslahatan dan kemafsadatan, maka dahulukan yang lebih maslahat. Taat terhadap hukum Allah. Jika kalian dilarang atas suatu perkara, maka jauhilah. Dan apabila kalian diperintah untuk melakukan sesuatu, maka lakukanlah semampu kalian. Rawahul Bukhari. Nomor 7288. Pilih yang dapat menangkal bahaya. Menangkal bahaya lebih baik daripada membawa kemaslahatan. Al-Asbah wa an-Nazair. Kaidah kelima, mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi. Dipilih kemadharatan pribadi daripada kemadharatan umum. Kaidah ushul fikih Mustafa Az-Zarqa. Misal mendahulukan syura. Wa amruhum syura bainahum. Quran surat Asy-Syura ayat 38. Falah al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Quran surat Al-Kahfi ayat 46. Niat baik tidak bisa menjadikan sesuatu yang haram dapat dilakukan. Keseimbangan wasatiyah. Allah Maha Adil, keadilan yang diaplikasikan oleh Rasulullah SAW. Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, ketika Rasulullah SAW beriktikaf di dalam masjid, beliau mendengar para sahabat membaca Al-Quran dengan suara keras. Maka beliau bersabda, ketahuilah sesungguhnya masing-masing dari kalian sedang bermunajat kepada Rabb-Nya. Maka janganlah sebagian dari kalian mengganggu yang lain, dan janganlah sebagian mengeraskan suara di atas yang lain dan membaca Al-Quran. Atau beliau bersabda di dalam salat. Rawahul Ahmad dan Abu Daud. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'zi
Bahkan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Rawahul Bukhari nomor 5185. La yu'minu la yu'minu la yu'mini ahad la yu'minu ahadukum hatta la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Immanuel Kant 1724 sampai 1804 adalah filosof Jerman, lahir di Königsberg. Pada usia 10 tahun ia masuk Collegium Fridericianum dengan niat mempelajari teologi. Ketika ia masuk Universitas Königsberg pada tahun 1740, ia mengembangkan niat pada matematika, geografi, fisika, logika dan metafisika. Kemudian ia mengajar pada universitas tersebut. Pada tahun 1770 ia diangkat menjadi profesor logika dan metafisika. Aristoteles 384 SM sampai 322 SM adalah seorang filsuf Yunani, murid dari Plato dan guru dari Alexander yang Agung. Ia menulis berbagai subjek yang berbeda, termasuk fisika, metafisika, puisi, logika, retorika, politik, pemerintahan, etnis, biologi, dan zoologi. Bersama dengan Socrates dan Plato, dia dianggap menjadi seorang di antara 3 orang filsuf yang paling berpengaruh di pemikiran barat. Jeremy Bentham, seorang pengacara, lahir di London pada 1748. Sarjana brilian, Bentham masuk Queen's College, Oxford. Ia meninggal pada 1832. Thomas Aquinas 1224 sampai 1274 Masehi. Dia menentang pemikiran barat yang menyangkal metafisika. Konsep metafisika Thomas tentang esensia dan eksistensia memiliki kesamaan dengan konsep metafisika al-haq, al-awwal atau al-haq, al-wahid filosof muslim al-Kindi 801 sampai 860 Masehi. Meskipun dia tidak secara eksplisit mengungkapkan pengaruh filosof muslim terhadap pemikirannya, namun dengan banyaknya kesamaan pemikirannya dengan pemikiran filosof muslim, terutama Al-Kindi dan Al-Farabi. Thomas Aquinas berpengaruh dengan pemikiran filosof muslim, mengingat dia dilahirkan di Italia dan belajar di Universitas Paris. Dari sejarah kita ketahui bahwa ilmuwan dan pendeta di sekitar Eropa, termasuk Paris, belajar di Universitas Cordoba yang didirikan oleh Al-Hakam II 350 sampai 366 Hijriah atau 961 sampai 976 Masehi. Khalifah yang berkuasa di Spanyol menggantikan posisi ayahnya, Abdurrahman III 300 sampai 350 Hijriah atau 912 sampai 961 Masehi, yang menyempurnakan fungsi Masjid Agung Cordoba. Universitas Cordoba mampu menyaingi Universitas Al-Azhar di Mesir dan Madrasah Nizamiyah di Baghdad pada masa itu. Melalui ketiga universitas tersebut muncul ilmuwan dan filosof yang merubah wajah dunia di kemudian hari. Demikian presentasi yang saya sampaikan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.